Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat bediler, sahabat Irabelco, khususnya para pengguna dari unit-unit produk kita. Nah, saya Nurman Abel Wahyudi dalam kesempatan kali ini ingin menjawab pertanyaan teman-teman seputar tentang produk yang namanya Smart XL. Mau tahu bedanya Smart XL dengan Smart FL? Kita lihat dulu slide berikut ini. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat kan dari gambar slide tadi perbedaannya? Sebenarnya kalau secara visual itu perbedaannya nggak terlalu jauh. Hanya memang ada perbedaan mencolok itu, yaitu pada bagian mounting tele yang ada di Smart Neo XL ini. Kalau yang di FL ini kita masih menggunakan model yang konvensional ya. Nah, untuk di seri XL ini dirubah menjadi rel Picatinny. Kemudian secara dimensi memang tidak berubah jauh. Ada perubahan di trigger. Triggernya kita menggunakan tuas yang lebih panjang, jadi otomatis tarikannya juga lebih smooth. Dan kenapa ini disebut Smart XL? Artinya extra large. Ini nih jawabannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini letak perbedaan Smart XL dan FL, yaitu di dalam kapasitas ruang tampung angin ini atau ruang ledak ini jauh lebih besar dibandingkan Smart yang FL, nyaris 2 kali lipat lebih besar ruangannya. Nah, itu nanti yang membedakan kenapa ini disebut XL, extra large. Dengan perbedaan ruang ledak tadi, otomatis ini adalah permintaan atau request dari teman-teman yang hunting, biasa berburu ya. Jadi khususnya untuk para pemburu yang suka pergi ke hutan, jadi olahraganya olahraga berburu untuk menembak buruan dari small sampai ke medium. Nah, produk ini adalah produk yang bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menemani kegiatan teman-teman berburu di hutan, kasarnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa Smart XL ini kita bikin, yaitu alasan kedua adalah karena kita sedang memproduksi mimis slug dengan varian 10,5 grain, 12,5 grain, 13 grain, kemudian dengan 15 grain.
Nah, Mimi Slug tadi memang karena kita membuat modelnya ya, modelnya itu khusus untuk hunting, jadi produk yang nanti akan sangat-sangat tepat menggunakan mimis jenis itu adalah di tipe ini, Semar XL. Di Semar XL sendiri, kalau perubahan yang signifikan seperti yang tadi saya sudah bilang ada di bagian dalamnya, ya, kemudian dengan bagian triggernya. Untuk yang lain-lainnya sama dengan Semar Neo Z. Jadi sudah menggunakan adjuster valve di depan sini, kemudian di belakang juga sudah ada rel untuk di kokangnya. Jadi supaya posisi per hammer di dalam sini nggak ngelipet teman-teman. Jadi tetap lurus kalau nanti di kokang. Nah, trigger sendiri akan mengalami perubahan, nanti teman-teman bisa lihat di gambar, bahwa dulu ada keluhan katanya Semar Neo FL agak sedikit lebih keras. Nah, kalau yang di XL ini akan jauh lebih lembut. Secara keseluruhan materialnya tetap sama, kita menggunakan material seri Dural yaitu 6061 T6. Kenapa digunakan material ini bukan yang seri 7? Karena di dalam studi kita dan hasil riset kita juga hasil konsultasi kita dengan teman-teman di Pindad, untuk material senapan angin yang memiliki tekanan itu memang lebih bagusnya menggunakan material seri 6061. Kenapa? Karena di seri material itu memiliki tingkat deformasi plastis yang cukup baik. Deformasi plastis itu sendiri adalah bukan sebuah fenomena ya, artinya sebuah hukum yang bekerja terhadap material. Jadi ketika nanti material ini diisi dengan tekanan angin tinggi, di dalam ruangan chamber ini akan mengalami perubahan. Dia bisa agak sedikit mengembang. Disebutnya deformasi, perubahan bentuk. Nah, kenapa disebut plastis? Nanti ketika tekanan turun, dia akan kembali normal lagi. Jadi bisa mengembang dan mengempis seperti ini, teman-teman. Jadi istilah deformasi plastis seperti itu ya. Nah, material yang kita gunakan, suara saya agak serak nih karena kebetulan juga pas lagi puasa ya. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang muslim. Semoga dalam kita menjalankan ibadah puasa kali ini Allah beri kita kekuatan, kemudahan, kesabaran sampai full nanti menjelang Idul Fitri. Jadi tetap semangat, jangan jangan jadikan berpuasa ini menjadi alasan untuk bermalas-malasan gitu sobat. Oke, balik lagi. Di senapan Semar Neo, Semar XL ini, kenapa tadi kita menggunakan chamber dengan bahan material Dural 6061? Karena itu tadi pertimbangannya, untuk menghindari terjadinya retak atau pecah. Jadi kasarnya, material yang kita gunakan itu memerlukan tingkat kelihatan, liat atau dia kenyal, bukan kenyal ya. Itu tadi yang saya bilang, deformasi plastis. Jadi saya agak sulit menjelaskan ini, tapi intinya begitu. Kita membutuhkan material yang bisa mengembang posisinya. Nah, kemudian apalagi yang berubah? Yang berubah adalah kalau di Semar Neo FL kita menggunakan laras bawaan standar di panjang 50 cm. Untuk di Semar Neo XL kita menggunakan panjang laras 60 cm. Kenapa digunakan atau dipilih pilihan laras 60? Ini untuk mengakomodir kebutuhan berburu di jarak jauh, terutama ketika nanti menggunakan mimis slug, mimis buatan kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Mimis itu memerlukan, karena beratnya ya, jadi beratnya cukup signifikan, bentuknya juga berbeda dengan yang konvensional, jadi mimis tersebut memerlukan akomodasi power dan tenaga yang cukup. Nah, kira-kira kalau di Semar Neo yang lama atau yang Semar FL itu, dengan yang XL, ini memang sedikit recoilnya agak lebih besar. Nih, kita lihat. Gitu. Karena memang settingan powernya sudah dibikin agak lebih besar, khusus untuk mengakomodir kebutuhan dari mimis slug dan kebutuhan untuk berburu. Nah, variannya sendiri adalah kita nanti akan bikin dua varian, yaitu varian yang menggunakan regulator, kemudian varian yang tidak menggunakan regulator. Jadi teman-teman bisa request permintaannya sesuai dengan keinginan teman-teman, mau dipasangin regul atau non regul. Pertanyaan berikutnya adalah berapa harganya? Nah, kira-kira berapa harga yang pantas? Nah, ini akan mengejutkan. Kalau di Semar FL dulu kita harga jualnya itu di kisaran 7 juta. Untuk di Semar XL yang non regul
kita akan jual di harga 5,5 juta rupiah dengan kelengkapan yang sama seperti di Smart FL, yaitu sudah dapat 2 magazin, dapat 1 single shoot, kemudian ada garansi 6 tahun, ditambah lagi ada bonus 1 kaleng mimis kakak tua slug yang 12,5 grain. Nanti itu untuk teman-teman coba ya. Jadi ada bonusnya 1 kaleng mimis kakak tua slug yang beratnya 12,5 grain. Kemudian juga sudah dapat peredam OD30. Kemudian juga sudah tadi sudah ada garansi ya, garansi 6 bulan, akurasi dan kebocoran baik servis maupun spare part. Jadi garansi itu standar seperti biasa di produk-produk kita. Nah, kemudian ada yang baru juga adalah pilihan varian warna. Warna itu kebetulan ini di depan saya ini ada warna grey. Kemudian ini yang saya pegang adalah warna army, hijau army. Nah, sisanya warna standar ada hitam dan merah. Hanya 4 varian warna. Warna biru tidak ada di varian jenis XL ini. Nah, kembali lagi teman-teman, saya akan bacakan sedikit speknya ya. Spek dari Smart Neo XL. Yang pertama, tadi dural sudah saya sebutkan, materialnya 661T6. Kemudian pilihan warnanya ada 5, hitam, merah, grey, hijau. Kemudian lagi ada tabung sendiri menggunakan ada yang 360 cc dengan OD50 Drat M18 model flat. Juga bisa nanti request ke tabung yang 500 cc, tapi secara umum kita akan gunakan tabung yang 360 cc ya teman-teman, bukan 500. Jadi kalau mau order yang 500 cc itu harus order khusus karena nanti popornya akan sedikit berbeda. Kemudian laras menggunakan OD 14 mm dengan alur 8 ya, alur 8 ini khusus untuk hunting, hasil riset kita. Panjang 60 cm dengan serombong diameternya itu 22 mm. Manometer terletak di bagian bawah, ada di sini. Sementara kalau yang di FL itu dulu ada di samping sebelah kiri. Jadi perbedaannya ada di sini juga ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian pendorong mimis juga sama, bahannya dari stainless steel. Kemudian spring valve yang kita gunakan Misumi bulat, dan spring hammer juga kita menggunakan Misumi kuning. Untuk bahan hammernya sendiri adalah bahan hardened steel made in Sweden. Jadi itu standar kita teman-teman ya. Ada adjuster valve-nya yang tadi di bagian depan sini, ini bisa diputar-putar seperti Smart Neo Z. Kemudian ada penahan spring hammer tadi yang saya bilang sudah ada tuasnya, itu standar di Smart Neo Z juga sudah menggunakan itu. Kemudian baja juga dengan wire cutting di bagian trigger. Terus popor ya, popor ini seperti teman-teman lihat di hadapan saya dengan yang saya pegang ini secara umum nanti bisa seperti ini model popornya. Atau kalau teman-teman nanti ada request model popor, di request aja ke kita, tapi nanti extra time ya. Jadi pengerjaannya akan sedikit lebih lama biasanya gitu. Karena orderannya khusus berbeda dari yang keluaran standar kita. Materialnya tetap dari kayu, kita biasanya menggunakan kayu mahoni secara umum dan kayu mangga hutan, jadi tergantung stok yang ada. Kemudian ya secara standar semua sudah sama, tapi memang gini, pasti nanti akan muncul pertanyaan kenapa harga jualnya di 5,5 juta dengan 5,7 juta, ya 5,5 yang non-rego, 5,7 juta yang non-rego, jauh lebih murah dari Smart Neo FL yang harganya dulu 7 jutaan. Nah, pertama adalah karena produk ini adalah produk yang tidak kita kerjasamakan dengan PT Pindad, teman-teman. Ya, jadi bukan berarti di luar dari standarisasinya Irabelco, enggak. Standarisasi Irabelco itu memang mengacu kepada hal-hal teknis yang sudah ditetapkan oleh PT Pindad Engineering Indonesia. Itu secara garis produksinya. Nah, kemudian unit-unit yang sudah dilabel dengan logo PEI atau Pindad Engineering Indonesia tadi adalah unit-unit yang nanti kategori material dan konstruksinya itu dilitbangkan ke PT Pindad. Kemudian setelah approve baru itu boleh disematkan logo mereka. Nah, khusus untuk yang Smart XL ini kita memang tidak kerjasamakan dengan PT Pindad.
Tujuan pertama adalah untuk mereduce cost, adalah untuk mereduce biaya-biaya yang muncul gitu. Tapi bukan berarti pilihan materialnya tidak standar. Jadi pilihan materialnya standar, hanya memang tidak masuk ke dalam material pengujian litbang secara detail. Jadi misalnya kita biasa belanja kan ke vendor tertentu ya untuk di support material kita. Jadi kita memesan barang yang sama, hanya saja kemudian barang ini tidak kirim ke litbangnya Pindad. Tetapi ya kita cek secara fisik, tidak ada masalah. Kemudian itu kita gunakan untuk di part produksi kita. Jadi gitu-gitu teman-teman ya. Nah, terus kelebihan-kelebihan lain dari Smart Smart XL ini apa aja? Itu tadi. Dalam penempatan baut-baut laras ini terdapat sedikit perbedaan. Ada 2 lubang di sebelah kanan, kemudian ada 2 lubang untuk pengikat laras di sebelah atas juga. Nah, ini supaya laras ini bisa di setel dan bisa diputar-putar. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi apa ya? Nanti kalau memang ada permintaan khusus dari teman-teman untuk masalah popor, masalah setting power, terus kemudian masalah OP regulatornya, itu bisa di request ke kita. Nanti kita akan sampaikan ke tim mekanik kita supaya itu dikerjakan sesuai dengan pesanan teman-teman. Nah, ini sudah bisa mulai di order. Kita akan open order dengan DP minimal 3 juta rupiah ya teman-teman. DP 3 juta rupiah. Nanti masa pengerjaannya kurang lebih 2-3 minggu. Karena partnya sudah hampir selesai semua, kecuali di bagian popor dan pengujian laras. Laras sedang kita sortir, popor juga sedang kita order. Kalau popornya sesuai dengan popor standar kita, itu akan cepat. Kalau popornya ada request dari teman-teman, nanti akan ada sedikit lebih lambat. Nah, dari saya segitu dulu. Nanti teman-teman lihat review selintas ketika senapan ini digunakan oleh tim mekanik kita, termasuk hasil uji akurasinya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.